Berilmu Course. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran kimia kelas 10 dengan materi konfigurasi elektron. Nah, di bagian ini adik-adik semua harus benar-benar fokus untuk belajar konfigurasi elektron, karena di kelas 11 dan kelas 10 nanti bakalan diulang-ulang lagi dan adik-adik harus mengerti tentang ini supaya paham tentang kimia. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke materinya aja ya. Yang pertama, pengertian konfigurasi elektron. Kita mau mengetahui apa itu elektron dulu nih adik-adik. Elektron adalah penyusun atom yang bermuatan negatif. Nah, lambangnya elektron itu adalah yang seperti ini, E kecil. Elektron itu ditemukan oleh T.J. Thomson. T.J. Thomson menemukan elektron itu seperti kismis dalam roti, yaitu berada di mengelilingi inti atom, gitu ya adik-adik. Selanjutnya ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah uraian jumlah elektron, banyaknya elektron. Jadi adik-adik, nah fungsinya itu untuk apa? Konfigurasi elektron itu, fungsinya konfigurasi elektron itu untuk menentukan letak atau sifat dari suatu atom. Nah, jadi adik-adik semua punya punya tabel periodik. Nah, kenapa ada beberapa golongan ini? Ada beberapa golongan. Kita bikin contoh. Ini golongan 1A, golongan 2A. Contohnya ini golongan 3A. Golongan 3A ada di sini ya, ada di sini ya. Melewati transisi. Nah, kenapa kita harus mempelajari konfigurasi elektron? Supaya kita tahu menentukan letak suatu atom. Contohnya di golongan 1 itu ada hidrogen, ada litium, natrium, dan sebagainya. Kenapa mereka diletakkan pada golongan 1A? Karena memiliki elektron valensi yaitu 1 dan juga memiliki kesamaan pada satu golongan. Jadi kalau kita menentukan golongan 1 itu dari konfigurasi elektron. Setelah itu dari golongan ini, karena kita mengetahui berapa elektron valensinya, jadi kita tahu tuh letaknya dia, terus kita mengetahui sifat dari atom itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu dibagi menjadi dua jenisnya. Yang pertama konfigurasi kulit. Nah, yang kedua itu ada konfigurasi subkulit. Konfigurasi kulit ini belum terlalu spesifik, tetapi kalau konfigurasi subkulit itu adalah yang paling spesifik, gitu ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa mengetahui perbedaan dari kulit dan subkulit. Nanti kakak akan jelaskan. Yang pertama kita masuk ke konfigurasi kulit dulu. Nah, konfigurasi kulit itu berarti jadi ada atom. Contohnya ini ada, jadi atom itu terdiri dari proton, elektron, sama neutron. Nih, di sini ada proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif dan neutron itu bermuatan tidak bermuatan. Gitu ya adik-adik. Nah, di manakah ada elektron? Elektron itu ada di lintasan-lintasan yang ada di atom, ya adik-adik. Ini ya. Jadi artinya konfigurasi kulit itu nanti kita akan membuat kulitnya si atom ini ada berlapis-lapis. Ini ada kulit H yang pertama,
ini kulit L, selanjutnya ada kulit M, gitu ya adik-adik. Nah, si elektron ini tersebar pada semua kulit gitu. Nah, setelah itu untuk kita mengetahui di K ini ada berapa maksimum elektron, di L ini berapa maksimum elektron, dan di M ini ada berapa maksimum elektron, kita bisa mencarinya dengan rumus 2N pangkat 2. Contohnya di K. K ini kulit pertama, maka kita masukin ya adik-adik. Berarti kulit K 2 dikali 1, N-nya 1 karena kulit pertama. Setelah itu dipangkatkan 2, maka jumlah maksimum elektron yang ada di kulit K itu ada 2, 1 pangkat 2 itu 1 kali 2, 2. Selanjutnya ada di L. L itu kulit ke 2. Oke. Nah, berarti kita masukin aja 2 dikali 2 pangkat 2. Yuk. 2 dikali 2 pangkat 2, 4. Berarti dia ada 8 maksimum elektron yang ada di kulit L. Selanjutnya di kulit M. Dia kulit ketiga, berarti 2 dikali 3 pangkat 2, yaitu 2 dikali 9. 2 kali 9 ada 18. Selanjutnya ada kulit N. Apabila dia kulit terluar ya ini. Oke. Ini ada kulit N. Kulit N berarti kita masukin aja. Karena dia kulit keempat berarti 2 dikali 4 pangkat 2. Berarti 2 dikali 16 sama dengan 32. Nah, itulah dia elektron yang maksimum untuk setiap lintasan-lintasan kulit pada atom, gitu ya adik-adik. Contoh nih, kita mengetahui di mana sih konfigurasi kulit dari oksigen dengan nomor atom 8 dan klor dengan nomor atom 17. Oke, maka kita isi dulu yang di K adik-adik. K maksimum dia harus 2, berarti kita isi 2. Terus kulit L 8. Karena ini nomor atomnya 8, hanya butuh 6 lagi nih. Nah, begitu adik-adik. Berarti dia stop di kulit L. 2 tambah 6 itu 8, nomor atomnya 8. Gitu ya adik-adik. Nah, berarti dia ini termasuk golongan 6A. Benar nggak? Coba adik-adik semua cek tabel periodiknya, benar nggak kalau misalnya oksigen itu masuk ke golongan 6A? Nah, rasanya itu benar ya. Terus kan gimana kita mengetahui periodenya? Untuk mengetahui periode itu berarti ada berapa jumlah kulit yang dibutuhkan untuk nomor atom 8? Ada 1 kulit, 2 kulit. Oh, berarti dia golongan periode 2. Jadi dia berada di periode 2. Periode 2. Gitu ya adik-adik. Sekarang klor, atom klor 17. Berarti kita isi K-nya itu maksimum 2, berarti 2. L itu maksimum 8. Kalau 2 tambah 8 masih 10 ya, ini 17. Berarti M sisa 7 ya adik-adik, supaya 17. Oke, coba. Berarti dia masuk ke golongan, ya, karena elektron valensinya, ini namanya elektron valensi ya adik-adik, disimbolkan Fe. Nah, karena dia elektron valensinya 7, maka kita bikin dia berada di golongan 7A. Dan periode 1, 2, 3, periode 3. Nah, kelemahan dari konfigurasi kulit itu dia nggak bisa membedakan antara golongan A sama golongan B, antara utama dan transisi, gitu ya adik-adik. Oke, selanjutnya ada konfigurasi
subkulit. Nah, konfigurasi subkulit ini lebih spesifik daripada konfigurasi kulit. Untuk mengetahui untuk cara membuat konfigurasi subkulit, maka kita bikin dulu nih adik-adik. Ada 1 sampai 7, terus 2 sampai 6, terus 3 sampai 5 sama 4. Nah, konfigurasi kulit ini biasanya disebut juga dengan konfigurasi SPDL gitu ya adik-adik. Nah, yang di kolom pertama itu kita masukkan S. Konfigurasi yang pada kolom kedua kita masukkan P. Yang ketiga D. Yang keempat itu F. Pastikan adik-adik F ini hanya 1 dan dia 4. Jadi kayak bentuk segitiga dia. Gitu ya adik-adik. Nah, dia itu seperti konfigurasi curah hujan juga. Nih dia curah hujannya gimana kayak gini. Jadi kita dari sini dulu. Ini ke sini. Terus curah hujan. Jadi dia diagonal ke kanan adik-adik. Ini terus ke sini, ke sini, ke sini, terus 3D, 4P, 5S, terus 4D, 5P, 6S, terus 4L, 5D, 5P, 7S, gitu ya adik-adik. Nah, setiap S itu memiliki elektron maksimumnya itu adalah S itu elektron maksimumnya itu ada 2. Dan kalau P elektron maksimumnya max itu ada 6, 5. Terus D itu elektron maksimumnya ada 10. Kalau misalnya F itu elektron maksimumnya ada 14. Maaf, ini yang P itu ada 6 ya adik-adik. Elektron maksimumnya. Contoh soalnya itu ada natrium dengan nomor atom 11. Maka kita konfigurasi secara subkulit. Berarti dia yang pertama itu apa adik-adik? 1S ya. 1S itu 2. Berarti 1S2. Yang kedua masuk ke sini. 2S. 2S2 masih elektronnya masih 4. Lanjut ini 11 P, 2P. 2P karena P 6, maka kita bikin 6. 6 tambah 2 tambah 2 itu masih 10 ya. Terus masuk ke 3S. 3S karena 11 kita hanya butuh S-nya 1 elektron saja. Oke, Kak, gimana Kak untuk mengetahui ini dia golongan berapa, dia periode berapa? Ingat adik-adik, apabila S-nya ini sendiri, kita hanya fokus pada depannya. Ini 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3. Ketika dia ketemu S, ambil S-nya yang paling terluar. Berarti kalau dia sini fokus pada P dan S. Ketika P dan S itu tidak sama, maka kita ambil yang S-nya saja. Yang ini saja. Oke. Nah, di sini berarti dia golongannya yang ini berarti 1A. Kenapa Kak 1A? Kalau S dan P itu golongan 1. Oke, nanti Kakak akan membuat video selanjutnya itu materi tentang penyusunan penentuan golongan dan periode ya adik-adik. Nah, karena dia golongan A, karena dia S, terus 1 karena elektronnya di sini 1, maka terus dia periode sama seperti yang ini berapa kulitnya, yang ini berarti 3 yang di depannya. Periodenya 3. Oke adik-adik, mudah sekali. Selanjutnya itu ada Cl, Cl 17. Berarti kita masukin ya 1S1, S1S2 masuk ke sini, 2S2,
masuk 2P6 masih 10 ya. Lanjut 3S2 12, 3S2 3P 5 agar dia 17. 2, 2, 6, 10 25, 7, 17. Oke, karena di sini fokus pada S dan P. Di sini S dan P-nya sama nih, sama-sama 3 kulit terluarnya. Maka kita fokus pada keduanya. Ini tadi 2P-nya, yang ini 3. Jadi nggak boleh kita hanya fokus pada kulit terluar yang 3. Karena ini sama, maka kita bikin golongannya kita jumlahkan 2 tambah 5 berarti 5. Terus S dan P itu berarti golongan A. Nanti yang golongan B, yang dia pada golongan B transisi, nanti dia pada D dan F, gitu ya adik-adik. Kalau S dan P itu golongan utama yang A. Nah, menentukan periodenya gimana Kak? Periodenya itu berarti ambil 3 ya adik-adik, jangan dijumlahkan tapi tetap itu jadi. Nah, inilah dia pembahasan kita tentang konfigurasi elektron. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman adik semua untuk bisa selalu berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat lagi. See you!